Selamat bertemu kembali Ibu Bapak dan Saudara semua, Shalom. Akhir-akhir ini ada debat yang cukup seru dan panas di media sosial Indonesia. Awalnya debat terbuka itu dipicu oleh pendapat seorang anggota DPR, pimpinan dari Komisi 8, yang minta supaya film His Only Son dihentikan penayangannya di seluruh Indonesia. Alasannya, kisah dalam film itu tidak sejalan dan tidak sesuai dengan keyakinan umat Islam. Seorang anggota DPR yang lain dari fraksi PKB menilai pihak bioskop yang menayangkan film itu perlu memberi pengumuman khusus bagi umat Islam. Film itu menceritakan kisah yang dikenal baik oleh hampir semua umat Kristen, yaitu tentang Abraham yang disuruh oleh Tuhan untuk mengorbankan Ishak, anak yang didapat dengan susah payah pada masa tuanya. Dengan tegas dan jelas, Tuhan berfirman kepada Abraham, "Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Kejadian 22 ayat 2. Namun, menurut versi Islam, anak yang akan dikorbankan itu ialah Ismail. Padahal di dalam Al-Quran tidak disebutkan dengan eksplisit siapa yang akan dikorbankan. Karena itu ada ulama yang berpendapat bahwa yang akan dikorbankan ialah Ishak. Sebagian lagi yang lain berpendapat sebaliknya, yaitu Ismail. Umat Islam pada umumnya condong untuk berpendapat bahwa Ismail lah yang akan dikorbankan, sebab Ismail dianggap sebagai leluhur bangsa Arab. Sesudah mengeluarkan larangan terhadap film itu, anggota DPR itu mendapat serangan dan cibiran bibir yang hebat, baik dari kalangan Kristen maupun Islam. Film itu buatan Amerika, diperankan oleh aktor dan aktris Amerika di dalam bahasa Inggris, tentu saja berdasarkan kesaksian Alkitab. Mereka yang membela film itu berdalih bahwa film itu ditujukan kepada umat Kristiani yang menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Dan umat Kristen punya hak penuh untuk menonton dan menikmati film itu menurut versi Kristen dan kesaksian Alkitab. Umat Islam tampaknya sangat khawatir kalau nanti film itu akan menggerus iman kepercayaan mereka. Sungguh sangat memprihatinkan kalau iman dapat dengan mudah tergerus dan luntur hanya karena menonton sebuah film. Semoga kita umat Kristiani punya dasar yang jauh lebih kokoh, yaitu Kristus sebagai batu penjuru bagi iman kita, sehingga tidak mudah dipermainkan oleh angin pengajaran yang menyesatkan. Saudara, ini adalah renungan tema pemenggalan bagian tubuh yang menyesatkan, berdasarkan Injil Matius pasal 18 ayat 8 dan 9. Tuhan Yesus berkata, "Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang, daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, congkillah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu, daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua." Perkataan Tuhan ini sangat mengejutkan para pendengarnya, terutama para muridnya sendiri pada masa itu. Jika tangan atau kakimu menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu, sebab lebih baik tanganmu hilang satu atau kakimu pincang, ketimbang seluruh tubuhmu dilemparkan ke dalam api neraka. Tampaknya Tuhan ingin menyentak para muridnya, termasuk kita semua, agar tidak bermain-main dengan dosa. Sebab dosa menghantar kita kepada penghakiman dan api yang kekal. Seburuk-buruknya orang yang kehilangan anggota tubuhnya, masih jauh lebih buruk apabila jiwanya dilemparkan dengan utuh bersama-sama seluruh anggota tubuhnya ke dalam penghukuman yang kekal. Nah, saudara, di dalam prakteknya kita hampir-hampir tidak pernah mendengar ada orang Kristen yang memenggal tangan atau kakinya karena dia sudah berbuat dosa.
Saya pun nyaris belum pernah mendengar ada orang yang mencungkil matanya sebab dia sudah berbuat dosa karena matanya. Dan beberapa puluh tahun yang lalu saya pernah menonton film yang menceritakan keadaan di India. Pada zaman dahulu ada orang India yang menyiksa tubuhnya. Dia tidur di atas ranjang kayu yang diberi paku di atas seluruh ranjangnya. Ketika ditanya alasannya, dia memberi jawaban bahwa itu dia lakukan di dunia, supaya nanti jika dia meninggal, dia terbebas dari segala hukuman, sebab dia sudah menjalani hukuman di dunia ini. Saya lupa judul film itu, tetapi kira-kira itulah alasan. Ada orang yang menyiksa tubuhnya sendiri selama hidupnya di dunia, dengan harapan bahwa jika dia meninggal nanti, maka jiwanya tidak akan lagi menerima hukuman. Kita sungguh bersyukur sebab Allah yang kita kenal dan sembah itulah Allah pemurah dan penyayang, yang sudah mengutus Yesus Kristus anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya terlepas dari segala hukuman dan mendapat hidup yang kekal. Namun begitu, perikop yang sangat pendek ini mau mengajak kita untuk merenungkan betapa hebat dan dahsyatnya dosa itu. Kita tidak boleh berkompromi dengan dosa atau membiarkannya begitu saja. Kita harus selalu berjaga-jaga agar jangan sampai terjumus ke dalam jurang dosa, apalagi menyebabkan orang lain terjun bebas ke dalamnya. Sebagai orang Kristen yang dewasa, kita juga harus mau memberi contoh dan teladan kepada anak-anak kita untuk selalu mengingat dan melakukan apa yang baik, yang benar, dan yang tepat di dalam hidup ini. Amin. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami bersyukur atas firman yang sudah kami dengar dan renungkan ya Tuhan. Engkau mengingatkan kami agar kami berjaga-jaga dan memperhatikan dengan secermat-cermatnya betapa hebat dan dahsyatnya kuasa dosa yang dapat menyebabkan siapa saja terbuang dari hadapan-Mu. Pimpin dan arahkanlah hidup kami ya Tuhan, agar kami selalu peka dan berjaga-jaga atas segala pencobaan yang ada di dalam hidup ini. Kami mau berdoa untuk mereka yang lemah dan sakit, karena Engkau selalu menolong dan memberi mujizat kesembuhan kepada semua anak-Mu yang merindukannya. Kami berdoa untuk gereja-Mu di dalam menjalankan tugas dan panggilannya di dunia. Kami mau berdoa untuk bangsa dan pemerintah Indonesia. Berilah hikmat kepada para pemimpin kami untuk menyelesaikan berbagai masalah. Secara khusus kami berdoa untuk persoalan di Pulau Rempang, di mana pemerintah berkeinginan untuk membangun pabrik kaca, namun para penduduk di sana enggan direlokasi dan dipindahkan. Berilah jalan keluar untuk persoalan ini. Kami mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, jika Anda merasa bahwa renungan ini bermanfaat, Anda boleh meneruskannya kepada orang lain, dan Anda tidak perlu minta izin dulu pada saya. Tuhan memberkati saudara.